Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar PBMR, Pendidikan Budaya Melayu Riau, dengan tema Ekologi Biologis Alam Riau, Flora dan Fauna. Sementara untuk KD yang kita bahas pada hari ini itu KD 3.1 yang diharapkan kita dapat mengidentifikasi ekologi alam Riau, flora dan fauna endemik. Sementara dari KD 3.4 kita diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi ekologi biologis. Untuk itu kepada anak bapak semuanya, silakan disimak dan didengarkan uraian dan penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu ekologi biologis alam Riau, mengenai tentang flora dan fauna. Baik, kita lihat dari segi pengertian mengenai flora dan fauna. Flora adalah alam tumbuhan atau khazanah berbagai jenis tumbuhan. Itulah yang disebut dengan flora, tentang alam tumbuhan. Sedangkan fauna adalah alam hewan atau khazanah berbagai jenis hewan. Jadi fauna diartikan dengan alam tentang kehidupan hewan ataupun binatang. Di dalam budaya Melayu, flora dan fauna berhabitat pada kawasan yang disebut dengan hutan tanah. Itu bila dipandang dalam budaya Melayu, flora dan fauna berhabitat pada kawasan yang disebut dengan hutan dan tanah. Itulah yang berkaitan tentang flora dan fauna. Kemudian selanjutnya, orang Melayu membangun hubungan yang harmonis dengan flora dan fauna dalam relasi-relasi yang saling berhubungan. Flora dan fauna diposisikan pada tempat yang patut sehingga keberadaannya dihormati dan dilindungi. Inilah yang dilakukan oleh orang Melayu. Penghormatan dapat berupa pengabadian dalam beragam khazanah budaya, sebutan atau panggilan khusus, ataupun aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan flora dan fauna. Pengabadian keberadaan flora dan fauna dalam berbagai khazanah budaya Melayu dapat dilihat dari 4 bentuk. Yang pertama yaitu dari lirik pantun, cerita rakyat, hiasan rumah, ataupun motif tenun. Inilah pengabadian yang dilakukan oleh orang Melayu Riau untuk melestarikan ataupun mengabadikan tentang flora dan fauna di Melayu. Selanjutnya kita memasuki tentang jenis ataupun bentuk flora dan fauna. Yang pertama, jenis flora. Flora dan fauna terdiri atas beragam jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing. Berikut sebagian jenis-jenis flora yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu. Di antaranya yaitu sirih, daun sirih. Sirih memiliki peran khusus dan makna tersendiri dalam berbagai tradisi di alam Melayu. Flora ini digunakan dalam tradisi makan sirih, perubatan tradisional, dan peralatan penting dalam ritual dan upacara. Sirih dan pinang juga digunakan sebagai alas kata dan tutur kata. Contoh, sekapur sirih, seulas pinang, dan lain-lainnya. Itulah sebagai bentuk ataupun jenis dari
flora, yaitu yang pertama daun sirih. Yang kedua, jenis dan bentuk dari flora yaitu pohon pinang. Ya. Dalam budaya Melayu, pinang melambangkan kejujuran, budi pekerti, keturunan yang baik dan berderajat tinggi. Makna pinang juga disandingkan dengan meminang. Dalam tradisi pernikahan Melayu, istilah meminang kemudian dijadikan secara umum di Nusantara. Selanjutnya yaitu meranti, ya. Meranti banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jalur, perahu, kerangka dan dinding kapal, kerangka atap, ya, dan lain-lain. Jadi yang tiga ini merupakan dari jenis dan bentuk dari flora yang ada di bumi Melayu ataupun yang ada di sekitar kita. Kemudian jenis dan bentuk dari fauna. Yang pertama yaitu serindit Melayu, ya, ataupun burung Melayu. Burung serindit Melayu. Serindit Melayu memiliki peranan penting dalam kebudayaan Melayu. Warna bulunya dijadikan sebagai warna khas Melayu yaitu hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna tersebut menjadi warna khas dan memiliki nilai-nilai filosofis. Burung ini juga sering dijadikan sebagai lambang kebijaksanaan sehingga sering digunakan sebagai hulu pada keris Melayu. Yang kedua adalah hewan kancil, ya. Mungkin kita semua sudah mengenal dengan kancil. Kancil sering dijadikan sebagai tokoh dalam cerita rakyat Melayu. Hewan ini digambarkan sebagai tokoh yang cerdik, pintar, dan lincah. Beberapa cerita rakyat yang mengisahkan tentang kancil adalah kancil dan harimau, kancil dalam perlubangan, kancil dan anjing, kancil dan gajah, kancil dan buaya, dan kancil dengan lingkitang. Banyak cerita yang bisa kita lihat tentang mengenai si kancil. Kemudian yang ketiga yaitu burung enggang, ya. Burung enggang dianggap sebagai simbol kesetiaan bagi sebagian orang Melayu. Burung ini setia menjaga istri dan anaknya. Pada masa mengeram dan menetas, istri dan anak enggan akan berdiam di dalam sarang mereka. Ayah enggang akan selalu datang mengantarkan makanan. Saat ayah enggang mati, misalnya diburu, maka istri dan anaknya juga dipastikan mati karena tidak dapat memberinya makan. Inilah yang digambarkan dari hewan enggang. Jadi yang tiga tadi adalah merupakan dari jenis atau bentuk fauna yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan manfaat. Tadi pengertian sudah kita bahas, jenisnya sudah kita bahas, kemudian manfaat dari flora dan fauna, ya. Yang pertama kita bahas dari manfaat flora. Banyak yang bisa kita manfaatkan seperti makanan, ya. Makanan ini jenis flora yang dijadikan bahan makanan seperti padi, sagu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Yang kedua apa? Perubatan, ya. Perubatan tradisional Melayu menjadikan berbagai jenis flora sebagai bahan utama obat yang sering digunakan sebagai obat. Misalnya daun sirih, jerangau, setewar, sedingin, dan kunyit. Kemudian apa lagi? Dijadikan sebagai bangunan, sebagai bahan pembangunan rumah tradisional. Jenis kayu yang digunakan seperti kulim dan meranti. Yang keempat apa lagi? Peralatan musik, ya.
Peralatan musik dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan musik seperti gendang, gambus, seruling, beduk, tabung, ketuk-ketuk. Kemudian jenis kayu yang dipakai ataupun digunakan adalah jenis nangka. Kemudian apalagi manfaatnya? Teknologi tradisional ya. Jenis flora yang digunakan ya seperti untuk apa? Membuat perahu, jalur dan lungka. Kemudian ya biasanya diambil dari pohon kulim, modang, meranti, rotan dan akar-akaran. Yang kelima adalah komoditas berharga. Beberapa flora menghasilkan getah ya yang bisa diperjualbelikan seperti getah karet, getah rotan jenang dan getah keruing ya. Selanjutnya masuk kita ke pada manfaat dari fauna, manfaat dari hewan-hewan fauna ya. Salah satunya yaitu dijadikan sebagai bahan pangan. Beberapa jenis fauna ada dapat dijadikan sebagai sumber pangan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua apa? Sebagai peralatan musik. Ya. Jadi hewan-hewan tersebut juga bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk membuat alat musik. Dari mana? Dari kulit hewan. Kulit hewan dari mana? Seperti kambing, sapi, dan kerbau. Kulit-kulit tersebut dapat digunakan untuk peralatan musik seperti gendang, beduk, tabu, rebana, dan marwas. Yang ketiga yaitu dapat membantu meringankan pekerjaan. Jadi Bapak, hewan-hewan tersebut dapat kita gunakan untuk meringankan pekerjaan. Beberapa hewan dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan, misalnya kerbau dan sapi. Untuk apa? Untuk membajak sawah. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang flora dan fauna dalam bentuk motif ya. Flora dan fauna sering dijadikan sebagai motif dalam tenun, anyaman, dan ukiran. Inspirasi flora dan fauna disimbolkan dalam gambar akar-akar yang menjalar dan bunga-bunga yang sedang mekar. Motif-motif fauna digambarkan secara simbolik sehingga tidak tampak dalam bentuk nyata. Motif flora dan fauna diberi dengan penamaan khas dan puitis seperti kuntum tak jadi, bunga bakung, bunga hutan, bunga cengkeh, bunga kelapa, bunga kangkung, bunga tabur, pucuk rebung, dan lain sebagainya. Kemudian simbol flora dalam variasi-variasi gemulai konon mencerminkan kelembutan dan ungkapan perasaan indah lainnya. Terungkap pula rasa kebebasan, kelembutan, dan jauh dari sikap kasar. Pada akhirnya akan sampai pada kekaguman-kekaguman kepada Tuhan Sang Pencipta. Motif flora pada ukiran menggunakan nama-nama unik seperti bunga-bungaan, awan darat, akar paku, pucuk rebung, kuntum tak jadi, selembayung, umban, gombak, tekuk besusun, dan tanggam. Penamaan motif fauna misalnya itik sekawan ya, siku keluang, naga-nagaan, sayap layang-layang, lebah bergantung, dan burung-burungan. Jenis-jenis motif ukiran flora dan fauna yang terdapat di bangunan rumah antara lain bunga kelapa, bunga panah betina, anggur, awan berara, bela ketupat, bunga rusa, bunga cina, bunga tabur, bunga-bunga, bunga bakung, rimau duduk, kupu-kupu, bunga kangkung, pangkal kepala kain, pucuk rebung Malaysia, dan siku keluang, dan lain sebagainya. Itulah jenis motif ukiran flora dan fauna yang terdapat di bangunan rumah dan banyak lainnya. Baik anak bapak, setelah mendengar tadi penjelasan mengenai tentang
flora dan fauna sudah kita bahas tadi, pengertian flora dan fauna, jenis ataupun bentuk dari flora dan fauna, ya kan. Yang terakhir tadi yang kita bahas yaitu tentang motif, ya, motif flora dan fauna, motif yang digunakan. Untuk itu anak bapak, untuk mengasah kemampuan kita, silakan dikerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, alam tumbuhan atau khazanah berbagai jenis tumbuhan disebut dengan, akan dikerjakan. Yang kedua, alam hewan atau khazanah berbagai jenis hewan disebut dengan. Yang ketiga, flora dan fauna berhabitat pada kawasan. Yang keempat, sebutkan salah satu manfaat dari flora dan fauna. Selamat mengerjakan dan silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan penyimakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semua, yang terakhir jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel kita ini untuk lebih baik. Terima kasih.